Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tempat orang kafir Quraisy berkumpul, Nabi Muhammad meminta mereka untuk masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad pun juga sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak menyukai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan menghalangi dan menghambat dakwah Rasulullah dengan berbagai cara, yaitu diantaranya yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan sebagainya. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran kambing maupun juga dilempari sampah dan kotoran. Tidak hanya itu pun, untuk mencelakakan Rasulullah, orang kafir Quraisy pun juga menaruhnya duri tajam di depan rumah beliau. Dan kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah, seperti yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah. Suatu ketika, Bilal bin Rabah sebagai pengikut Rasulullah diketahui oleh majikannya. Kemudian, ia dijemur di tengah teriknya matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun juga mencambuknya dan menimpakan batu besar di tubuhnya. Kemudian, Bilal bin Rabah pun ditolong oleh Abu Bakar, yaitu dengan cara dibelinya Bilal bin Rabah kepada majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu bujuk harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh orang kafir Quraisy dengan cara mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad dan memberikan janji kepada Nabi Muhammad, apapun yang diminta Nabi akan diberikan. Tidak hanya itu pun, Nabi juga akan dijadikan sebagai raja, dan Nabi pun diiming-iming wanita yang cantik di seluruh Arab. Akan tetapi semua itu ditolak dengan Nabi Muhammad. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhannya yaitu Lata dan Uzza. Dalam beberapa hari mereka akan bersedia menyembah Allah. Dan dengan itu Nabi Muhammad menolaknya dengan turunnya Quran surat Al-Kafirun ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum amiduna ma a'bud. Yang artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka orang kafir Quraisy pun berinisiatif untuk beralih mempengaruhi dan membujuk paman Nabi yaitu Abu Thalib. Abu Thalib diperintahkan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan kegiatan dakwah Nabi Muhammad. Dan orang kafir Quraisy memprovokasi Abu Thalib dengan Nabi akan digantikan oleh orang yang lebih ganteng dan gagah, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun usaha mereka ditolak oleh Abu Thalib. Provokasi lainnya adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan
bahwa Nabi telah membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang negara Arab. Yang keenam, yaitu memprovokasi masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran karena disebut oleh orang kafir Quraisy yaitu sebagai jampi-jampi dan akan membuat mereka merasa tertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.